Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Tak terasa sekarang kita memasuki momen lebaran, yakni Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mumpung di momen yang cukup bagus ini, kami mengucapkan selamat Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakannya. Semoga bulan kemenangan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan pas momen yang bagus ini, momen lebaran, kita akan melihat salah satu peninggalan Majapahit, yakni berupa patirtaan kuno, terletak di Dusun Kraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tepatnya di pinggir Jalan Pas, di sebelah timur dari Gapura Bajang Ratu, dan di sisi sana ada situs yang cukup besar, yakni situs Kumitir, sehingga patirtaan kuno ini diapit oleh dua peninggalan purbakala cukup menarik, yakni di sebelah barat adalah Candi Bajang Ratu, sedangkan sebelah sisi timur agak ke utara ada situs yang sangat fenomenal yang mencapai sekitar 6 hektar lebih, yakni situs Kumitir. Jadi situs ini diapit oleh dua situs yang sangat bersejarah. Situs ini merupakan sebuah patirtaan kuno yang diduga merupakan tempat pemandian bagi bangsawan Majapahit, juga putri-putri raja serta dayang-dayang istana, menurut pengakuan dari juru pelihara di sini. Patirtaan ini oleh masyarakat dinamakan dengan nama Candi Tikus, padahal sebenarnya adalah fungsinya sebagai patirtaan, tapi memang lebih populer dengan nama Candi Tikus. Kenapa sampai dinamakan dengan nama Candi Tikus? Karena dahulu sekitar tahun 1914 daerah sekitar Temon ini banyak dihuni wabah, yakni berupa tikus, dan ketika diadakan pengejaran terhadap tikus-tikus tersebut selalu berlari ke arah lubang yang berada di gundukan di tempat ini. Jadi ini merupakan dulunya sebuah gundukan cukup besar dan di bawahnya ada lubang-lubang yang ditengarai sebagai sarang tikus. Oleh Bupati Mojokerto ketika itu, yakni Raden Kromojoyo Adinegoro, diperintahkan untuk melakukan pembongkaran di gundukan tanah ini. Dan yang cukup menakjubkan, setelah diadakan pembongkaran, di mana niat awalnya memang untuk membasmi sarang tikus, tetapi ketika dibongkar semuanya, ditemukan struktur kuno yang mengarah ke sebuah patirtaan, yakni patirtaan atau Candi Tikus yang sekarang ini kita lihat di tempat ini. Patirtaan ini juga mengalami pemugaran, yakni tahun 1984 dan selesai tahun 1989 Masehi. Dan beberapa minggu yang lalu juga diadakan pembenahan di berbagai sisi untuk mempercantik situs kuno peninggalan Majapahit ini. Jadi sekarang patirtaan ini mempunyai wajah baru yang lebih menarik untuk dikunjungi sebagai wisata edukasi. Silakan teman-teman yang libur lebaran untuk datang kemari, karena memang wajah Candi Tikus atau patirtaan ini semakin menarik untuk kita kunjungi. Kalau kita amati secara seksama, keseluruhan bangunan yang ada di sini merupakan sebuah bangunan patirtaan di mana berdiri pada permukaan tanah yang lebih rendah
yakni sekitar 3,5 meter. Untuk itu, bagi para pengunjung yang ingin mencapai lantai dasar harus menuruni anak tangga ini yang letaknya tepat berada di sisi utara dari pertitaan ini. Untuk dimensi pertitaan kuno ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 22,5 meter kali 22,5 meter serta tinggi totalnya sekitar 5,2 meter. Untuk struktur dari pertitaan ini terbuat dari bata merah sebagai bangunan induk dan juga teras dan kolam. Tetapi ada juga batu andesit yang digunakan untuk pancuran air yang berbentuk makara dan juga padma. Jumlah pancurannya atau jalajuara sekitar 46 buah, tetapi untuk sekarang yang tersisa di sini ada 19, di mana sisanya disimpan di Museum Trowulan Mojokerto guna menyelamatkan peninggalan-peninggalan purbakala. Jadi teman-teman yang ingin melihat sisanya silahkan datang ke Museum Trowulan yang letaknya di sisi sebelah barat dari pertitaan kuno ini. Berjarak sekitar 3,5 km atau sekitar 7 menit kalau kita menggunakan kendaraan bermotor. Tetapi sekarang di pertitaan kuno ini atau di Candi Tikus ini, kita tidak bisa leluasa melihat pancuran atau jalajuaranya dikarenakan terendam air yang lumayan banyak di sisi ini. Tetapi perlu teman-teman ingat bahwasanya air yang ada di pertitaan ini tidak selalu dalam kondisi penuh seperti ini. Dikarenakan kalau memasuki musim kemarau, air yang ada di pertitaan ini habis tanpa tersisa. Dan seperti inilah kalau penampakan di musim kemarau. Airnya kering kerontang sehingga dasar pertitaannya terlihat dengan jelas, tak ada air sama sekali. Jalajuaranya nampak namun sudah tidak memancarkan air, karena memang sumbernya sudah sangat minim dan hampir tidak bisa ditelusuri. Jadi teman-teman yang lihat ada airnya yang cukup berlimpah ini adalah sebenarnya penampungan dari air hujan, karena sekarang memang masa musim penghujan. Tapi kalau musim kemarau sudah tidak ada lagi. Cukup memperhatikan memang sebuah pertitaan kuno diduga tempat mandi atau penyucian bagi dayang-dayang istana dan juga putri-putri kerajaan dan bangsawan Majapahit. Akan tapi sumber airnya sudah tidak seperti dulu lagi, bahkan bisa dikatakan sumbernya sudah hampir hilang, sehingga kalau musim kemarau tidak ada air sama sekali. Sebenarnya untuk saluran air masuk di pertitaan ini terletak di sisi selatan dan saluran pembuangannya terletak di sisi utara. Tetapi seperti yang dibilang di awal tadi, sumbernya sudah tidak bisa sebesar dulu lagi, sehingga kalau musim kemarau rata-rata memang sudah sering kering kerontang di pertitaan ini. Apakah sumber saluran airnya tersumbat oleh tanah maupun lumpur? Ataukah sumber saluran airnya memang sudah tidak bisa difungsikan lagi? Ini yang menjadi pertanyaan cukup menarik. Moga saja di kemudian hari atau suatu kelak nanti sumber airnya bisa dibenahi atau diperlancar sehingga pertitaan kuno ini airnya akan selalu ada, baik di musim penghujan maupun musim kemarau. Menurut keterangan juru pelihara dari pertitaan ini, struktur bata yang ada di sisi utara ini yang ada tangga masuk ini mayoritas masih asli, sedangkan yang sisi selatan sana
itu sudah ada yang melalui pemugaran, jadi ukuran batanya memang sisi selatan agak lebih kecil karena memang sudah melalui pemugaran, berbeda yang sisi utara ini. Ini rata-rata memang masih asli bawaan dari sana. Dan di sebelah kanan atau barat itu adalah bilik untuk pria, sedangkan di sebelah timur atau sebelah kiri ini adalah bilik untuk para wanita yang ingin menyucikan atau berendam di sini. Dan yang di depan ini adalah bangunan induk terletak di bagian tengah yang dikelilingi bangunan menara-menara. Pada teras pertama terdapat ada 8 menara. Dan teras kedua juga ada 8 menara, tetapi yang keempat letaknya di sudut bangunan. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud bahwasanya candi ini mengaitkan pada penggambaran konsep makrokosmos yang berpusat pada Gunung Mahameru, di mana di puncak gunung terdapat para dewa yang bersemayam, dan juga ada air yang mengalir dari Mahameru dapat dianggap sebagai air suci atau tirta amerta. Konsep tentang kesucian Mahameru memang dikenal baik dalam konsep Hinduisme dan juga Buddhisme. Jadi sangat mungkin pertitaan atau candi tikus ini merupakan sebuah pertitaan yang disucikan oleh masyarakat Hindu-Buddha ketika itu. Pertitaan ini juga merupakan lambang Mahameru, yakni bentuk bangunannya yang makin ke atas makin kecil, serta bangunan induk seakan-akan ada puncak utama yang dikelilingi oleh 8 puncak yang lebih kecil. Ini struktur dinding dari pertitaan. Ini sudutannya sedikit melengkung sampai ujung sana, dan ini adalah kita berada tepat di bilik yang laki-laki, dan ini adalah struktur dindingnya. Cukup menarik pemasangannya, ada yang lebar gini, tengahnya ada bata lagi tapi posisinya berbeda, dan di sebelahnya juga diapit bata merah lagi. Nah, di sana itu adalah pintu masuk dari bilik laki-laki. Airnya tampak meluber. Di sebelah sana itu adalah bilik wanitanya. Jala duaranya tampak terendam. Mungkin sebenarnya dulu tidak sebanyak ini airnya, karena sampai merendam saluran air atau jala duaranya. Mungkin saluran buangnya sudah tidak maksimal sehingga air sampai merendam di sini. Dan juga sebenarnya saluran masuknya juga sama, kurang maksimal. Sebenarnya kalau kita melihat patritaan atau masyarakat lebih sering menyebutnya sebagai candi tikus ini, bentuknya dan konsepnya juga hampir sama dengan patritaan Sumber Peci yang letaknya di Sumber Peci, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Tetapi di patritaan Sumber Peci ini airnya masih cukup deras dan cukup kencang. Dan sekali lagi kita doakan saja semoga di pertitaan atau candi tikus ini kelak di kemudian hari sumber airnya bisa dimaksimalkan sehingga ketika musim hujan dan juga musim kemarau airnya selalu tersedia setiap saat. Dan ada tambahan informasi menarik juga dari juru pelihara bahwasanya seperti kebanyakan bekas-bekas peninggalan Majapahit tempo dulu, di sini juga dulunya sebelum dipugar seperti ini, di gundukan tanah di atas situs pertitaan ini ada sebuah makam. Tetapi sekarang makam tersebut sudah dipindahkan, letaknya di sebelah barat dari pertitaan ini, mungkin sekira 200-300 meter dari tempat ini.
Demikian teman-teman informasi tentang petitaan kuno yang diduga sebagai tempat mandi dari para dayang dan putri-putri kerajaan bangsawan Majapahit dan juga keluarganya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita tentang peninggalan-peninggalan Majapahit dan juga peninggalan-peninggalan nenek moyang kita di Nusantara ini. Rahayu.